Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup semuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan
Kami umat-Mu ya Tuhan datang menghampiri Engkau di rumah-Mu. Kami membawa diri kami di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan perjalanan hidup yang kami lalui. Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Hati kami mengarah kepada Tuhan. Sebab dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang kami hadapi, hanya firman-Mu saja pegangan bagi kami. Hanya firman-Mu saja sumber kekuatan bagi kami. Walau kadang kami tidak memahami, kadang kami tidak mengerti mengapa kami menghadapi situasi-situasi tertentu dalam hidup. Namun firman-Mu itu yang akan menerangi jalan-jalan kami. Kami membuka diri kami di hadapan Tuhan saat ini. Engkau yang mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau yang akan melayani setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, namun firman Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Kudus, kerjakan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menerima kebenaran Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu kita semua akrab dengan rujukan yang biasanya atau pengajaran yang diterima bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Namun pernahkah terlintas dalam pikiran kita merenungkan secara mendalam meneladani Kristus itu dalam hal-hal yang seperti apa saja? Waktu kita mengatakan bahwa kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita mau meneladani Kristus dalam hal seperti apa? Dan pagi ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kadang kita tidak mengerti mengapa demikian, mengapa kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Pada hari Selasa kemarin, saya dihubungi oleh seorang teman lama, teman sekolah dulu waktu saya masih remaja. Teman ini bukan pengikut Kristus. Saya mendengarkan kemudian cerita-ceritanya betapa beratnya perjalanan hidup yang dia lalui, tantangan-tantangan yang dihadapi. Lalu kemudian saya tersentak dengan pertanyaan teman saya ini waktu dia bertanya, karena dia tahu saya pendeta. Dia kemudian bertanya, di dalam agama Kristen, seperti apa sebenarnya orang Kristen memahami ketika umat yang setia menjalankan perintah agama, umat yang setia beribadah, namun kok penderitaan tidak berkesudahan. Kurang apa lagi yang harus dilakukan? Kok sepertinya Tuhan menutup mata padahal umat sudah setia. Waktu mendengar pertanyaan teman saya ini teman lama dan bukan pengikut Kristus, saya berpikir bagaimana untuk menjelaskan kepadanya secara sederhana, berbicara mengenai pemahaman orang Kristen ketika berhadapan dengan realita, kenyataan hidup, penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan, padahal sudah setia, padahal sudah berusaha untuk mengikuti apa petunjuk-petunjuk dalam kitab suci. Perenungan lebih lanjut terhadap pertanyaan teman saya pada hari Selasa kemarin itu membawa saya pagi ini untuk kita merenungkan bagian dari kebenaran ini. Bahwa ketika menghadapi kenyataan-kenyataan hidup seperti apa sebenarnya kita memahami penderitaan-penderitaan yang kita jumpai. Kita akan melandaskan perenungan kita pagi ini berbicara mengenai Kristus sebagai teladan di dalam penderitaan. Kristus sebagai teladan di dalam penderitaan. Mari kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 2. Dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Dalam ayat-ayat ini kita akan melihat apa yang dimaksudkan di sini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat-ayat ini bersama-sama dengan bersuara. 2, 3.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau kita memperhatikan perikop dalam surat 1 Petrus ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 yang kita baca ini, melalui lensa ayat-ayat ini kita akan melihat di sini bagaimana kita memahami penderitaan sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang kita berusaha untuk setia, kita berusaha untuk mengikut Tuhan dengan tulus, kita berusaha untuk melakukan sedapat mungkin tuntunan firman Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan konteks dari perikop di ayat-ayat dalam surat 1 Petrus ini, kalau kita melihat perikop ini sebenarnya bicara mengenai panggilan orang Kristen kepada ketundukan. Ayat-ayat ini bicara mengenai panggilan orang Kristen kepada ketundukan. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-17, di situ berbicara mengenai ketundukan kepada otoritas. Dalam hal ini dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara umum. Lalu kemudian ayat 18 sampai ayat yang ke-25 di situ berbicara mengenai ketundukan seorang hamba kepada tuannya. Lalu kemudian ayat 18 kalau kita melihat pada bagian selanjutnya, khususnya pada bagian-bagian ayat 18 sampai 25 ini, kita lihat bisa dibagi dua bagian lagi di sini. Dan dalam ayat 18 sampai 25 ini, bagian yang pertama di situ ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam ayat 18 sampai 20 fokusnya di situ bicara mengenai hamba Kristen dipanggil untuk menderita demi Kristus. Lalu kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-25 yang kita baca tadi, di situ berbicara dan Petrus menunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat ini mengenai nubuat perjanjian lama sebenarnya. Di sini kita melihat Petrus mengutip nubuat perjanjian lama tentang hamba yang menderita, yaitu dari Yesaya pasal 53. Namun kita melihat di sini kutipan dari Yesaya 53 yang dikutip oleh Petrus di sini dengan penekanan agar penderitaan Kristus itu menjadi teladan bagi semua pengikut-pengikut Kristus. Pagi ini setidaknya ada dua prinsip yang kita perlu perhatikan dari ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Ketika di sini dalam surat ini Petrus menegaskan bagi umat Kristen, bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan bahwa Kristus itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita dalam penderitaan. Kalau kita memperhatikan yang pertama, prinsip yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 berbicara mengenai penderitaan orang percaya itu penderitaan dalam kebenaran. Amin. Ketika kita menderita sebagai orang benar, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengikuti Tuhan dengan setia, dan kita masih penderitaan itu kita perhatikan di sini pada perikop ini. Petrus menjelaskan, menyatakan bahwa kita menderita dalam kebenaran. Perhatikan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Di situ dinyatakan dalam penderitaan kita penderitaan dalam kebenaran dan bukan penderitaan karena konsekuensi dari tindakan-tindakan kita. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang kemudian sebenarnya karena salah membuat keputusan, sebenarnya karena keliru membuat pilihan, lalu kemudian akhirnya mengalami tekanan, mengalami penderitaan, lalu kemudian mengatakan, oh saya sedang memikul salib. Jika kita menderita karena kesalahan kita, jika kita menderita karena kita keliru membuat keputusan, itu bukan memikul salib. Itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dan bukan itu yang dimaksudkan di sini.
Bukan itu yang dimaksudkan oleh Petrus di sini ketika dia berbicara mengenai kita menderita di dalam kebenaran. Kalau kita memperhatikan di sini pertanyaannya, kalau begitu mengapa orang Kristen menderita? Mengapa orang Kristen bahkan di sini kita melihat harus menderita? Karena Kristus menjadi teladan, berarti kita mengikuti teladannya. Dengan kata lain kan di sini sedang menegaskan bahwa orang Kristen mengikut Tuhan akan menderita, itu pasti. Pertanyaannya mengapa? Perhatikan ayat yang ke-21. Dalam ayat yang ke-21 di sini menjadi jawaban bagi kita, di mana orang percaya memang akan menderita. Karena apa? Kita dipanggil untuk menderita. Kita dipanggil untuk menderita. Tentu saja di sini kita bicara mengenai gagasan mengenai penderitaan ini, tentu bukan sebuah kejutan bagi kita. Karena bukan hanya di ayat ini saja firman Tuhan Alkitab berbicara mengenai penderitaan. Ada bagian-bagian ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menegaskan bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya yang manis-manis saja yang akan kita terima. Seringkali waktu kita bicara mengenai kita mengklaim janji Allah, yang kita klaim pasti yang bagus-bagus, betul enggak? Pernah mengklaim penderitaan? Tentu sebagai orang percaya yang kita klaim waktu kita bicara mengenai mengklaim janji Tuhan, yang kita klaim itu yang menyenangkan bagi kita. Dan tidak salah, Alkitab juga bicara mengenai hal itu. Namun kita perlu perhatikan di sini bahwa Alkitab juga bicara mengenai orang Kristen, pengikut Kristus juga dipanggil untuk menderita. Coba kita lihat misalnya dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-20 di sini dinyatakan demikian dalam Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa mengikut Kristus, penderitaan itu adalah paketnya. Mengikut Kristus dan penderitaan itu adalah paket yang tidak terpisahkan. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan pada bagian ini, panggilan menjadi hamba yang menderita karena Kristus sendiri telah melalui itu. Seperti ayat yang ke-21 tadi dalam surat 1 Petrus tadi menegaskan kepada kita, itu bukan semata-mata, kalau kita melihat bukan semata-mata sebuah hukuman. Panggilan untuk menderita itu bukan semata-mata sebuah hukuman. Betul, kalau kita keliru, kalau kita menyimpang, akan ada disiplin dari Tuhan. Akan ada penderitaan sebagai konsekuensi dari pilihan kita yang menyimpang. Namun bukan hanya itu saja, dalam ayat 21 ini penekanannya di situ bukan hanya penderitaan sebagai disiplin dari Tuhan kepada anak-anaknya yang balelo. Tapi kita memperhatikan di sini, ini juga bukan sekedar peraturan yang harus diterima dan ditaati. Namun kita melihat di sini lebih daripada itu, dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20 menegaskan bahwa adalah sebuah kasih karunia. Penderitaan itu, penderitaan dalam kebenaran itu adalah sebuah kasih karunia, itu adalah sebuah rahmat, itu adalah sebuah grace yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Karena hal ini dinyatakan di sini adalah kehendak Allah dalam ayat yang ke-19 20, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Adalah kasih karunia, adalah kemurahan Tuhan, adalah anugerah. Pernah terpikir bahwa penderitaan itu anugerah Tuhan? Kalau selama ini belum pernah terpikir, nah pagi ini kita lihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, penderitaan di dalam kebenaran. Jangan lupa ya, penderitaan di dalam kebenaran itu adalah kasih karunia. Seringkali kalau kita bicara mengenai kasih karunia, kita bicara mengenai anugerah, kita bicara mengenai grace, kita hanya bicara mengenai berkat. Namun di sini kita melihat dalam ayat 19 dan 20. Dalam surat 1 Petrus ini mengingatkan kepada kita, penderitaan di dalam kebenaran itu juga adalah sebuah anugerah. Itu juga adalah sebuah kasih karunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah rahmat? Bagi orang-orang di luar
pengikut Kristus. Itu sebabnya waktu saya mencoba menjelaskan hari Selasa kemarin, waktu saya coba jelaskan kepada teman saya karena dia bukan orang Kristen. Saya bergumul untuk menjelaskan dalam waktu singkat konsep ini. Karena kan perlu dijelaskan latar belakangnya. Karena kalau tidak nanti dia akan berpikir, oh orang Kristen ini masokisme ya. Masokisme itu adalah masalah kejiwaan, masalah psikologis, yaitu orang yang suka penderitaan. Makin menderita makin nyaman dia, makin menderita makin senang. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan secara sederhana kepada teman saya ini supaya dia tidak salah tangkap bahwa orang Kristen itu masokis, menikmati penderitaan. Karena kalau kita melihat di sini, penjelasan ini seolah-olah bahwa kalau begitu kita senang dong kalau menderita. Karena penderitaan itu adalah anugerah. Penderitaan itu adalah kasih karunia. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Mengingatkan kepada kita. Memang orang-orang di luar Kristus tidak akan bisa memahami sepenuhnya. Bicara mengenai penderitaan sebagai anugerah. Penderitaan sebagai grace. Penderitaan sebagai kasih karunia. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib bicara mengenai apa? Salib bukan hanya bicara mengenai keselamatan, tapi juga bicara mengenai penderitaan di situ. Salib bukan hanya bicara mengenai kita masuk surga melalui pengorbanan Kristus. Tadi dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, Kristus menebus kita. Namun di sini kita bicara mengenai apa? Salib juga bicara mengenai penderitaan. Dan di sini dalam surat 1 Korintus 1 ayat 18 ini mengingatkan kepada kita, pemberitaan tentang salib itu dikatakan di sini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Selanjutnya bagaimana kita bisa memahami bahwa salib Kristus itu sanggup memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita bicara mengenai salib dan penderitaan dan bagaimana penderitaan dan salib itu menjadi kekuatan Allah. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus ini. Kita perhatikan pada bagian selanjutnya. Dalam 1 Korintus 18 ayat yang ke-31 kalau kita perhatikan perikop ini. Kalau kita baca konteks dari ayat-ayat ini, dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31, lalu kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 16, di sini kita melihat Rasul Paulus menjelaskan bahwa perkataan salib berdiri sebagai kontras, lawan dari apa? Lawan dari perkataan hikmat duniawi. Hikmat duniawi akan mengatakan orang yang menikmati penderitaan itu perlu konseling karena ada masalah masokis. Penderitaan kok dinikmati, kok malah senang menderita. Itu hikmat duniawi mengatakan demikian. Namun kalau kita melihat di sini dalam ayat-ayat ini bicara mengenai pemberitaan, mengenai salib, itu sebuah kontras. Sebuah paradoks antara apa di sini kita memperhatikan antara perkataan salib dengan perkataan hikmat duniawi. Ada perbedaan mendasar di antara kedua hal ini. Ada perbedaan mendasar kalau kita perhatikan sebab hanya kasih salib Kristus saja dan bukan hikmat duniawi yang mampu untuk apa? Memperbaharui, memulihkan, mentransformasi, menguduskan, menginspirasi dan memberi jaminan keselamatan. Amin. Saya ulangi, hanya salib Kristus saja, bukan hikmat duniawi, bukan hikmat manusiawi yang sanggup untuk memperbaharui, untuk memulihkan, untuk mentransformasi, untuk menguduskan, untuk menginspirasi, untuk memberi jaminan keselamatan. Semua itu hanya melalui salib Kristus. Amin. Hikmat duniawi tidak sanggup untuk mengerjakan semua ini. Tidak sanggup untuk memperbaharui, untuk memulihkan, untuk mentransformasi, untuk menguduskan, untuk menginspirasi dan memberi jaminan akan keselamatan kekal. Dunia tidak akan mengerti kalau kita bicara mengenai salib dan penderitaan. Karena hikmat duniawi berdiri kontras, paradoks dengan pemberitaan mengenai salib dan penderitaan. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah.
Melalui penderitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Untuk mentransformasi, amin. Kekuatan untuk apa? Untuk memulihkan. Untuk mengubahkan hidup. Mengubahkan karakter kita. Melalui proses-proses kehidupan yang tidak mudah. Disitulah kemudian akan muncul kualitas karakter Kristus yang sesungguhnya. Amin. Berlian untuk menjadi berlian yang berharga melalui proses yang tidak mudah. Melalui proses yang panjang. Kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukankah itu yang menjadi tujuan dalam perjalanan hidup kita di bumi ini? Kita mau menjadi serupa dengan Kristus, amin. Dan untuk itulah kita perlu melewati jalan-jalan ini. Kita perlu melihat waktu kita mengalami penderitaan, walaupun kita sudah setia, walaupun kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, penderitaan dalam kebenaran itu adalah kasih karunia. Penderitaan waktu kita berjalan dalam kebenaran itu adalah kemurahan Tuhan buat kita. Ini prinsip yang pertama yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dari 1 Petrus ini mengingatkan kepada kita, ayat 24 sampai ayat yang ke-25, bahwa penderitaan yang kita lalui sebagai orang-orang percaya bukan hanya itu adalah penderitaan dalam kebenaran, namun penderitaan itu adalah penderitaan yang akan membebaskan. Kalau kita memperhatikan dalam kedua ayat terakhir ini menunjukkan bahwa penderitaan Kristus, kematiannya itu bukan sekedar kematian seperti kematian seorang martir, bukan sekedar kematian sebagai seorang yang mati syahid, bukan. Namun perhatikan dalam ayat yang ke-24, dalam ayat yang ke-24 di situ merujuk kepada Yesaya 53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5, perhatikan di sini dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaan Kristus di sini bukan hanya, perhatikan di sini, bukan hanya sekedar menanggung ganjaran atas dosa-dosa kita. Penderitaannya lebih dari itu. Namun kita melihat bahwa penderitaan Kristus di sini untuk mengubahkan, penderitaan Kristus untuk membawa transformasi dan pemulihan. Amin. Penderitaan Kristus untuk menyediakan transformasi dan pemulihan. Perhatikan dalam ayat yang ke-24 ini adalah kutipan langsung dari Yesaya 53 ayat 5 ini. Ayat 24 dari 1 Petrus ini adalah kutipan langsung dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Khususnya perhatikan bagian terakhir di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, kita seringkali hanya ingat bagian ini saja ya. Lalu kemudian waktu kita sakit, tubuh kita sakit, kita dengan cepat mengutip ayat ini. Waktu kita berdoa, waktu kita mendoakan rekan-rekan yang lain yang sakit, kita tumpang tangan dan kita mengklaim bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Namun perhatikan di sini, kesembuhan oleh bilur-bilurnya di sini dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dan juga dikutip oleh Petrus di sini bukan hanya bicara mengenai kesembuhan secara fisik semata dari sakit penyakit. Namun di sini bicara mengenai kesembuhan secara menyeluruh. Kesembuhan secara total itu berarti kesembuhan dan pemulihan baik secara fisik, secara mental, secara psikis, secara emosi. Bilur-bilur Kristus akan membawa pemulihan dan transformasi itu. Amin. Bilur-bilurnya juga sanggup untuk memulihkan berbagai aspek kehidupan kita. Dan bukan hanya menyembuhkan kita saja dari sakit penyakit semata. Namun membawa pemulihan dan transformasi. Kalau kita melihat hal ini terlihat dalam ayat yang ke-25. Kutipan dari Yesaya 53 ayat yang ke-6. Jadi ayat yang ke-25 ini adalah kutipan dari Yesaya 53 ayat 6 yang menyatakan bahwa penderitaan dan pengorbanan Kristus bukan hanya sebatas memulihkan dan menyembuhkan. Namun perhatikan lebih daripada itu, menjadikan Kristus, menjadikan dia sebagai gembala yang menuntun dan memelihara dalam setiap langkah-langkah kita hari lepas hari. Amin.
Penderitaan Kristus itu bukan hanya mentransformasi, bukan hanya memulihkan, namun melalui penderitaan Kristus itu bukan hanya memulihkan dan menyembuhkan, namun juga melalui penderitaannya Dia menjadi gembala yang menuntun dan memelihara dalam setiap langkah-langkah kita. Itu ditegaskan dalam ayat yang ke-25. Melalui penderitaan-penderitaan yang kita lewati sebagai orang Kristen, itu bukan hanya kasih karunia, namun di dalamnya juga ada Kristus sebagai gembala yang akan menuntun kita. Melewati lembah-lembah kekelaman dalam perjalanan hidup kita. Dia adalah gembala agung, Dia gembala yang setia, berjalan bersama dengan kita. Berjalan bersama dengan kita. Perhatikan di sini. Menarik kalau kita perhatikan dalam perikop ini, ketika Petrus mengutip mengenai penderitaan Kristus dalam perikop ini, dia tidak mengutip pengalamannya sendiri. Dia juga banyak mengalami penderitaan. Ketika dia melayani sebagai rasul, kalau kita membaca dalam kisah para rasul, dia bahkan diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama, bahkan masuk penjara. Namun kita memperhatikan di sini, Petrus tidak berbicara mengenai penderitaan Kristus berdasarkan pengalamannya sebagai rasul yang memang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara langsung. Namun kita melihat menarik di sini kalau kita perhatikan, justru ketika Petrus bicara mengenai penderitaan Kristus, dia mengutip Yesaya 53. Dan dia tidak berbicara dari perspektifnya sebagai rasul yang pernah hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Kalau kita perhatikan di sini dalam kutipan Petrus dari Yesaya 53, ini di sini kita melihat Yesaya dalam catatan di Yesaya 53 itu berfokus pada aspek-aspek dan natur dari penderitaan Kristus. Jadi penekanan kitab Yesaya bicara mengenai hamba yang menderita di Yesaya 53. Penekanan Nabi Yesaya di situ bicara mengenai natur, karakteristik, ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dan natur dari penderitaan Kristus. Namun perhatikan di sini, Petrus memberi penekanan, dia merujuk di sini. Penekanannya bukan kepada ciri-ciri dan natur penderitaan Kristus, namun penekanan Petrus waktu mengutip Yesaya 53, dia bicara mengenai apa? Kristus penderitaannya itu contoh bagi kita. Teladan bagi kita. Bisa lihat bedanya antara penekanan kitab Yesaya 53 dengan penekanan Petrus di sini. Yesaya 53 penekanannya menjelaskan seperti apa sih natur dari penderitaan Kristus. Tapi di Petrus menegaskan penderitaan Kristus itu adalah teladan, contoh. Namanya teladan kan berarti harus diikuti, betul? Siap untuk menderita? Gak berani bilang amin ya. Takut kalau saya bilang amin nanti terus kemudian pulang betul-betul diamini, waduh repot. Tapi ini paket dalam panggilan kita mengikut Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, selain itu kita perhatikan dalam Yesaya 53, perikop ini di sini dikenal sebagai sang hamba yang menderita. Lalu kemudian Petrus memberi penekanan lebih lanjut. Bukan hanya Kristus sebagai sang hamba yang menderita, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita juga akan mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk menderita. Waduh, gak enak ya, dipanggil kok untuk menderita. Dipanggilkan untuk menikmati berkat Tuhan, amin. Dipanggil untuk menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan, amin. Jangan lupa di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan ada penderitaan di situ. Dan itu yang ditegaskan oleh Petrus di sini. Untuk mengingatkan orang-orang percaya, pengikut Kristus, jangan menjadi tawar hati waktu mengalami penderitaan dalam kebenaran. Karena itu adalah paket dari kasih karunia Tuhan bagi kita. Itu adalah paket dari panggilan kita. Sehingga kita melihat di sini, melalui penderitaan kita, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-21 menegaskan Kristus menjadi teladan untuk kita mengikuti jejaknya. Sehingga ketika menghadapi tekanan-tekanan hidup pada hari ini, penderitaan-penderitaan pada hari ini, kita perlu mengingat hal ini. Bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan-penderitaan. Waktu kita berusaha untuk sungguh-sungguh dengan setia ikut Tuhan. Kalaupun kita menderita, mari kita melihat dengan kacamata ini.
yaitu apa? Penderitaan. Nah, saya mau tutup dengan pernyataan ini. Penderitaan sama dengan panggilan dan kasih karunia. Penderitaan itu sama dengan panggilan dan kasih karunia. Waktu kita menderita, lihat itu sebagai kasih karunia Tuhan. Namanya kasih karunia itu kan berarti sebuah anugerah, sebuah kehormatan dari Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan di dalam kebenaran, bukan karena konsekuensi dari pilihan-pilihan kita yang cenderung mengikuti kedagingan kita, tapi penderitaan ketika kita mengikuti Tuhan. Biar ini menjadi pengingat bagi kita dalam perjalanan kita. Waktu kita mengikut Tuhan. Bahkan mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang bertanya-tanya. Mengapa? Mulai hari ini saat kita mendengar firman Tuhan. Melewati masa-masa sulit. Tidak apa-apa ada muncul pemikiran itu. Mengapa begini? Tapi pertanyaan mengapa itu bukan dengan kejengkelan. Bukan dengan keputusasaan. Tapi sekedar sebagai manusia kita bertanya, mengapa Tuhan? Ada apa yang Tuhan mau bentuk dalam diriku? Amin. Jadi waktu kita menderita dan kita bertanya mengapa Tuhan? Pertanyaan mengapa itu bukan pertanyaan komplain. Pertanyaan mengapa itu bukan pertanyaan mempertanyakan Tuhan dengan hikmatnya. Tapi pertanyaan mengapa masih boleh kita ajukan. Tapi lebih kepada untuk refleksi diri. Mengapa Tuhan izinkan saya melewati jalan yang berat ini? Ada apa yang Tuhan mau ubahkan, transformasi dalam hidupku, sehingga Tuhan izinkan saya melewati jalan penderitaan ini. Bukan berarti tidak boleh ajukan pertanyaan mengapa. Ya gak apa-apa, kita masih manusia kok. Tapi pertanyaan mengapa kita, motifnya harus diubah. Amin. Motifnya untuk refleksi diri, bukan untuk mempertanyakan hikmat Tuhan, mempertanyakan kemampuan Tuhan, mempertanyakan kebenaran. Mengapa hal ini perlu saya tegaskan dari firman Tuhan? Karena berapa banyak di antara pengikut Kristus yang kemudian menjadi undur, menjadi lemah karena penderitaan. Bahkan berpaling dari Tuhan karena penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Hari ini kita memahami bahwa penderitaan di dalam kebenaran itu adalah bagian dari panggilan kita mengikut Kristus. Karena Kristus telah menjadi teladan bagi kita di dalam penderitaan. Meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tadi dikatakan dia adalah gembala yang akan menuntun kita. Dia menjadi perisai bagi kita. Melewati masa-masa sulit, melewati lembah kekelaman. Dia adalah perisai kita yang akan menjaga, melindungi kita, bahkan melewati lorong-lorong gelap sekalipun. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Nyatakan kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa firman-Nya yang ada di dalam kita itu yang akan meneguhkan, mengangkat kita hingga kita tetap bisa berdiri. Kita akan tetap teguh walaupun berada di tengah-tengah badai sekalipun, berada di pusaran badai hidup sekalipun. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita akan tetap bertahan.
karena Dia saja, hanya Yesus saja, bukan yang lain, yang menjadi perisai dan penopang perjalanan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Pagi ini ketika kami mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan, Engkau mengenal setiap umat-Mu. Melewati masa-masa sulit, Engkau tahu setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu saat ini. Ada yang mungkin saat ini sedang melewati jalan-jalan berliku, berada di pusaran badai kehidupan, rasanya hampir menyerah. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan bergelayut dalam pikiran umat-Mu. Ada kebingungan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada kecemasan. Ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan? Ketika umat-Mu dalam kebingungan, melewati masa-masa sulit, firman-Mu Tuhan saat ini mengingatkan kepada kami. Kebenaran-Mu mengingatkan kepada kami bahwa penderitaan itu adalah bagian dari karunia dan panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Rasanya sulit. Secara manusia kami tidak mau menerima karunia yang jenis ini. Namun firman-Mu mengingatkan kepada kami, di dalam penderitaan sekalipun ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang menolong kami. Ada kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti memperkatakan firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau mengenal setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan umat-Mu. Engkau menjadi gembala yang menuntun melewati lembah-lembah kekelaman, yang hari ini sedang berjalan melewati lorong-lorong gelap, yang hari ini sedang berjalan dan rasanya kaki tidak mampu melangkah lagi, lutut menjadi goyah, hampir kolaps rasanya. Hamba-Mu berdoa biar kiranya firman-Mu akan meneguhkan umat-Mu ya Tuhan, yang sedang melewati masa-masa sulit pada hari ini, sedang melewati tekanan-tekanan yang tidak mudah. Kasih karunia-Mu cukup untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mengerjakan pemulihan, untuk mengerjakan transformasi. Terima kasih Bapa di surga. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu yang menjadi pegangan bagi kami umat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan mengikuti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka.
seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.